Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi. Ini dibandingkan dengan tadi pagi lebih oke ya, lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 3,89% secara overallnya. Dengan total market cap mencapai di 2,43 triliun US dollars. Bitcoin dominance masih tetap drop di 0,54. Kayaknya sedikit lebih dalam deh. Coba kita cek ya. Bitcoin dominance, yes, lanjut lebih dalam ternyata ya. Dengan penurunan volume sebesar 31,36%. Halving 4 hari lagi ya. Ya, jadi apa ya? Sekali lagi, ini gue bukannya bilang I told you so ya, tapi kita kan kemarin pakai data gitu. Masih ada aja yang tetap bilang wah ngepat lo atau apa lo bla bla, padahal sebenarnya datanya kan gue kasih transparan gitu ya. Ya kita lihat dari cycle ke cycle seperti itu. Kecenderungannya lebih ke antara sideways atau drop. Paling ada satu cycle di mana Bitcoin cenderung bullish, sisanya antara sideways atau ya koreksi begitu. Jadi ya kan gue bilang secara conclusionnya cenderung lebih ke koreksi, dan ya lu lihat sendiri sudah semakin mendekati halving ya, kripto makin cenderung apa ya, cenderung masih bearish begitu ya. Jadi ya jangan terlalu kaget sebenarnya ya, buat lo yang sudah nonton DCWT dari minimal sebulan lalu lah ya, lebih bagus lagi 2 bulan lalu, harusnya udah mulai bosen dengan gue mengatakan hati-hati, kita sudah overbought, nggak pernah sepanjang masa Bitcoin all time high duluan sebelum halving dan seterusnya. Gue harap sih ya lu nggak terlalu ya kalau sampai nyangkut nggak parah-parah amat gitu ya, karena ya gue udah ngomong, gue udah disclaimer, gue pribadi akumulasi spot dikurangin sampai ke setengah peluru begitu. Jadi kalau misalkan lo $100 jadi cuma 50 aja gitu. Kenapa? Karena antisipasi antisipasi dropnya lebih dalam. Antisipasi kita harus akumulasi lagi lebih dalam ke bawah begitu, dan ternyata beneran kejadian. Bukan ngedukun ya, tetapi ya gini deh ya. Bitcoin monthly, nggak usah weekly, monthly. Ini udah 7 bulan berturut-turut bullish candle. Lah, ya tinggal lihat gitu loh. Yang sampai 7 mana? Biasa nggak sampai 7 udah koreksi. Ini 7 monthly close-nya. Cenderungnya apa? Ya siap-siap koreksi seperti ini. Di sini, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih lagi reminder gitu buat lo yang mungkin masih baru, yang berpikir kemarin gue bukan ngefat, ya ampun. Bukan ngefat, gue cuma ngasih lihat data, dan gue bukan bilang gak mungkin bisa ngepam, bukan, gue bilang possibility-nya cenderung lebih ke koreksi dalam begitu ya. Dan ya arguably dalam nggak? Ya lumayan sih ya, untuk Bitcoin kemarin drawdown sampai 15%. Alts ya lu hitung sendiri deh, ada yang 40, ada yang 50 dan seterusnya ya. I told you so, hati-hati, siapkan mental, kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Buat lu yang ngikutin dan sudah siap, kemarin drop akumulasi ya mungkin sekarang santai-santai aja. Tapi buat yang all in kemarin ya, karena ada yang bilang apaan DC all in, ya silahkan, ya selamat begitu ya. All in di kemarin di mana berarti? Ya banyaknya all in di pucuk kayaknya. Ya lagi-lagi orang beli waktu mahal, jual waktu rendah gitu ya. That's not how it works ya. Jadi ya oke. Reminder lagi buat lo ya. Oke. Next kita akan lihat ke indeks dolar ya. Indeks dolar hari ini tuh ya ada pelemahan sih dibanding tadi pagi, tapi nggak signifikan. Semoga mulai seperti ini, mulai turun. Ya harapannya sih bisa break higher high higher low di sini ya. Tapi lumayan susah juga karena beberapa hari terakhir tuh rally-nya signifikan ya. Jadi ya PR-nya sih kalau bisa dia mulai membuat lower low ya, which is quite jauh di sini, dan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Atau at least secara short termnya mulai membuat pattern yang lebih bearish gitu, karena kita butuh indeks dolar yang cenderung melemah ya. Bitcoin dominance semakin melemah tetapi akan retest 55,13% ya. Apakah ini akan kembali mantul? Kalau mantul artinya dominasi Bitcoin akan lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia mulai tembus ke bawah, mulai break structure, masih ada harapan.
Tapi for now trennya lebih cenderung kuat untuk Bitcoin dominance tentunya ya, karena EMA20 sudah mulai menjadi support lagi dan ya berhasil menghajar berbagai macam resisten, membuat suatu higher high yang signifikan ya. Oke. Untuk Bitcoin dominance ini sendiri berarti ini struktur resisten baru yang terbentuk ya. Kalau gue pribadi akan tetap mulai melakukan akumulasi, bukan all in ya, mulai akumulasi altcoins karena lagi-lagi kemarin sudah sentuh EMA 200. We'll never know, jangan-jangan bisa aja terjadi seperti ini ya, masih lanjut lagi ke atas. Tetapi secara risk rewardnya selama lu akumulasi ya, bukan all in, nggak masalah gitu, karena untuk mentiming ini juga sulit begitu. Nanti kalau udah gini belum nih, masih lanjut lagi ke atas ya, makanya kalau gua sih mulai dari sekarang gitu ya. Oke, itu kurang lebih. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Rosternya adalah Manta, masih banyak yang request, Solana, BNB, Cardano, dan Trender ya. Manta terutama nih banyak banget yang waduh panik jaya ya. Ya, panik jayanya kemungkinan besar karena over leverage ya. Over leverage, all in, dan seterusnya gitu ya. Economic calendar hari ini jangan lupa ya, akan keluar beberapa data penting. Ada 2 seingat gua. Yes, benar. Ada core retail sales dan juga retail sales. Gua udah bahas tadi pagi. Harapannya adalah untuk yang core retail sales adalah lebih rendah daripada 0,5%. Sementara untuk yang retail sales harapannya lebih rendah daripada 0,4%. Itu kurang lebih untuk hari ini. Besok seingat gue nggak ada apa-apa. Yes, nggak ada apa-apa untuk besok ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke rosternya. Tapi sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi gue ingatkan, TCI tidak pernah buka grup VIP, tidak pernah buka titip trading, enggak ya. Semuanya for free dari kemarin 2022, 2023 waktu kita ngomongin bottom sampai ya selama setahun kita akumulasi gitu ya. Enggak ada yang berbayar. Subscriber gue semua dapatkan info-info dari gue gratis ya. Jadi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI, minta lu ya intinya minta duit lah, apapun itu caranya lah ya. Ya, gue pastikan itu bukan dari kita, dan grup kita cuma ada satu yang di bawah, yang di Telegram saja, nggak ada grup lain. Kalau ada grup lain bilang itu TCI, itu berarti scam ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan Coinex. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate. Ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Coinex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk dulu ke Manta, karena banyak yang bertanya-tanya nih, gimana bang nasibnya ya. Seperti yang gue bilang kemarin, untuk posisi spotnya gue pribadi stop dulu. Kenapa? Karena lu lihat sendiri ya. Manta ini awal ngepam waktu dia masuk Binance ya. Waktu dia masuk Binance di sini, dan secara
struktur sayangnya kemarin dia breakdown dengan signifikan di tanggal 12 dan 13 kemarin. 13 lanjutannya lah bisa dibilang ya. Ada struktur baru nggak Bang? Ada sih baru di 1,85 karena kemarin dia rally sebesar 13,73%. Ini yang sering kali disebut sebagai relief rally. Nah buat lo yang masih baru, hati-hati ya. Relief rally ini nggak berarti dia akan lanjut bullish. Masih ada possibility apa? Seperti gue bilang dari sebelum-sebelumnya ya. Jarang aset tuh dar gitu ya. Atau langsung naik gitu ya. Nggak jarang. Biasanya dia akan apa? Membuat lower low, lower high. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Seperti itu. Kebalikannya naik juga higher high, higher low. Higher high, higher low. Jarang langsung pam gitu, jarang. Ya kecuali dia baru listing atau baru, ya banyaknya baru listing sih. Ya listing, launch pool itu kan sama aja, sama-sama baru kebuka marketnya. Banyak yang berspekulasi masuk langsung ke dalamnya. Nah, itu mungkin bisa kejadian satu candle langsung der kayak gini ya. Tetapi normalnya saat sudah ditradingkan dengan lebih ya udah beberapa hari lah gitu ya, akan ada pattern. Nah, relief rally ini nggak berarti dia akan lanjut ke atas begitu. Selama dia masih ketahan oleh resisten selanjutnya, itu adalah possibility membuat suatu lower high dan lower low bisa terjadi lagi kalau dia tembus dari struktur support yang terbentuk begitu ya. Ini sebenarnya TA101 tapi nggak apa ya. Oke, untuk posisi spot gue udah bilang ya, kita stop dulu akumulasi karena jebol semua. Menurut gue nggak worth it secara risk reward ratio-nya, menurut gue nggak terlalu oke untuk sekarang kita akumulasi lagi. Kalau dia bisa reclaim beberapa support, ya bukan support, ya sekarang jadi resisten ya, beberapa resisten di sini, maybe akan lebih oke. Tapi for now gue stop dulu untuk posisi spot dan untuk lebih ke jangka panjang dan jangka menengah lagi stop dulu secara spot ya. Posisi futuresnya gimana? Ada setup ya. Kemarin baru terbentuk posisi, bukan posisi tapi baru saja terbentuk struktur. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $2 lebih 43 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1,85. Sementara untuk posisi longnya, apabila sudah terjadi ke atas dulu dan terbentuk suatu lower high ya. Nah, kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP lagi-lagi di 2,43 atau nanti di struktur lower high yang terbentuk in the future ya. Jadi itu kurang lebih untuk manta. Buat elu yang panik mungkin all in di sini dan seterusnya, ya gue pribadi sih udah ngomong ya, jangan all in, apalagi di alts, jangan all in tapi akumulasi ya. Ya nggak apa-apa, jadi pelajaran ya. Guru terbaik adalah rasa sakit ya. Rasa sakit ini harusnya bikin lu inget ya, kecil lu dablek. Kalau dablek ya itu udah susah ya. Cacat pabrik itu namanya kalau dablek ya. Oke, masuk ke Solana. Solana kemarin rally sebesar 9, bukan rally ya, pump sebesar 9,2% setelah dia berhasil bertahan di atas dari 133,8 ya. Untuk posisi futuresnya berarti posisi long sudah kena target TP ya, kena target TP di sini. Wah, nggak main-main ya. 7,76%. Untuk posisi sekarang, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 144,14, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA50. Itu resisten terdekat ya. Sementara untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 144,14 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures. Posisi spotnya buy limit pertama kembali aktif di 144,14, buy limit kedua di 133,8 dan buy limit ketiga di 121,68. Buat lo yang sudah pasang semua ya berarti yang paling dalamnya itu kemarin udah profit signifikan ya. Wow, profit 25% dari buy limit ketiga ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih tetap simple ya, akumulasi aja. Tapi dengan catatan kalau gua dikurangin dulu karena masih ada kemungkinan bisa terjadi gejolak yang lebih dalam lagi gitu, terutama di Bitcoin ya karena MA8 di weekly-nya tembus gitu ya. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB untungnya MA50 masih bertahan, berbeda seperti Bitcoin ya. Bitcoin kemarin kan tembus MA50-nya. Itu concerning. Tapi ya untungnya untuk BNB masih bertahan, makanya overall masih lebih oke ya. Untuk posisi spotnya itu berarti kan buy limit pertama tembus, kedua masih aktif ya, memang gila BNB ya. Buy limit kedua di EMA50, buy limit ketiga di 522,4, walaupun masih lumayan dekat tapi nggak apa lah, kita jadi ini buy limit ketiga karena 401 masih cukup jauh di bawah.
Oke, untuk posisi futuresnya kemarin lusa tanggal 13 April terjadi retest pertama. Sayangnya kemarin buat lo yang sudah pasang limit posisi long nggak kena. Aduh gimana bang nggak kena? Ya udah, artinya belum rezeki, nggak usah dipusingin ya. Kalau belum rezeki dipaksain malah berantakan biasanya ya. Nah, yang sekarang mungkin lebih dekat adalah short apabila terjadi retest 1 pada hari ini. Lalu besok daily goals-nya masih di bawah dari MA20. Retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Untuk posisi spot dan future sudah beres di BNB. Sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa lihat di sini dia itu sebentar, sorry. Ini kalau nggak salah nih. Aduh, kayak nggak ada yang request tadi soalnya. Nah, sorry, ganti. Apex ya. Untuk Apex dia itu sudah terjadi retest di MA200 ya. Buat yang akumulasi senyum-senyum pasti ya. Karena gila ini kayaknya gede nih. Yep, besar ya, belasan persen. Jadi untuk buy limit sih ya, buy limit ketiga seingat gue MA200 tuh ya. Jadi untuk sekarang masih sama karena belum terjadi reclaim, buy limit ketiga di MA200. Untuk posisi futuresnya nih, retest 1 sudah terjadi di 38,10. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP boleh di MA200 atau boleh juga di struktur sini ya, yaitu di angka 33,86. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, retest 1, retest 2 di 38,86. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 38,10 ya. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX. Next kita geser ke render. Untuk render berita bahagianya adalah dia berhasil reclaim 8,03 ya. Which is good ya. Jadi untuk sekarang buy limit dari render itu buy limit pertama 2 tembus, tinggal tersisa di ketiga yaitu di 8,035 ya. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 8,035. Sementara posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 8,035, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di render. Secara struktur at least short term bearish ya. Lower low, lower high, lower low, dan kalau sampai ke reject 20 ya berarti lower high lagi ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi untuk yang manta ini masih gue udah sempat bilang kemarin kan sebenarnya ini secara spot udah nggak bisa diakumulasi dulu karena begini. Tapi masih banyak yang nanya ya. Ya normal sih banyak yang panik kemarin karena banyak yang all in katanya sampai jadi banyak memes begitu ya. Nggak apa ya, selama nggak pakai uang panas sih ya paling jadi pelajaran doang. Tapi kalau pakai uang panas mungkin sekarang keringat dingin begitu. Tapi ya intinya sekali lagi makanya gue bilang 3 golden rules itu jangan di break ya, jangan di break, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Ikutin 3 aturan itu, porto lu harusnya naik. Gue bukan bilang lu bakal jadi kaya tajir melintir ngalahin siapa ya di Indo ya. Siapa? Yusuf Hamka gitu kali ya. Enggak gitu ya. Tetapi yang gue bisa bukan janjikan, tapi yang gue bisa prediksi adalah porto lu akan naik, akan profitable. Nah, yang bikin orang kadang-kadang hancur di kripto tuh targetnya bukan persentase. Gue pengen berapa nih di cycle ini. Lu tuh banyaknya targetnya gue pokoknya pengen tiba-tiba dapat Lambo. Aduh ya, target seperti itulah yang justru bikin miskin begitu ya. Oh tapi bang, gue pernah lihat tuh ada dulu si Dogecoin milioner. Wah gila dia bisa sampai kayak gitu. Iya benar, 1 dari sejuta yang kayak gitu. 999.000 orang yang lain tuh yang jatuh miskin gitu. Tapi lu nggak mau dengar cerita yang jatuh miskin kan? Lu cuma pengen dengar orang yang hoki, jebret, beli meme coins, langsung profit gila-gilaan. Semuanya di max out katanya ya, pakai kartu kredit, pakai semua tabungan dia dihajar masukin ke Doge, profit. Ya statistik kayak dia tuh 1 banding sejuta lah, serius ya. Kalau lu mau benar-benar mempertaruhkan semua kekayaan lu dan lain-lain ya harus siap benar-benar jadi nol gitu, karena lagi-lagi kayak begitu masuknya ke judi gitu ya. Tapi kalau lu pelan-pelan akumulasi, lu pelajari fundamental dan seterusnya, itu benar-benar investasi.
pilih yang mana terserah lu. Ini bukan channel moral ya, ini adalah channel investasi. Tapi kalau ya sesuai dengan namanya, gue lebih prefer kita invest instead of gambling. Jadi ingat 3 golden rule itu dan terapkan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.